Hai guys, pernah dengar dengan nama Profesor Dr. Malik Badri? Beliau nih yang dijuluki Bapak Psikologi Islam Modern. Keren kan? Lahir di Sudan tahun 1932, Badri mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan mengembangkan psikologi Islam. Beliau keliling dunia untuk belajar dari Lebanon sampai Inggris, dan akhirnya menjadi profesor di berbagai universitas ternama. Badri terkenal karena pemikirannya yang kritis dan visioner. Beliau berani mengkritik psikologi barat yang menurutnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Badri ingin psikolog muslim bisa mengintegrasikan ilmu psikologi dengan ajaran Islam dalam praktiknya. Buah karyanya seperti buku The Dilemma of Muslim Psychologist dan Islamic Psychology and Integrated Approach menjadi bacaan wajib bagi para psikolog muslim. Beliau juga mendirikan International Association of Muslim Psychologists atau disingkat ANSI untuk menyatukan para psikolog muslim di seluruh dunia. Badri menerima banyak penghargaan atas kontribusinya, termasuk King Faisal International Prize in Islamic Studies. Beliau wafat di Malaysia tahun 2021, namun pemikirannya terus menginspirasi para psikolog muslim hingga saat ini. Menjelaskan tentang masa awal dan pendidikannya Malik Badri. Malik Badri lahir di Sudan pada tahun 1932. Meskipun belum ada detail spesifik, kita tahu bahwa di masa kecil Badri dilalui di Sudan, yaitu pendidikan awal. Kemungkinan besar Badri mengenyam pendidikan dasar dan mengenal di Sudan, namun belum diketahui detail institusi pendidikannya. Pencarian ilmu Malik Badri. Badri memiliki semangat belajar yang tinggi. Beliau diketahui melanjutkan pendidikannya ke berbagai negara, termasuk Lebanon, salah satu negara yang kemungkinan Badri sendiri untuk studi lanjut, yaitu Inggris. Negara ini dikenal memiliki universitas ternama di bidang psikologi, sehingga Badri mungkin belajar di sana. Profesor di universitas ternama. Setelah menimba ilmu, Badri akhirnya menjadi profesor di berbagai universitas ternama, menunjukkan pencapaian akademis yang tinggi. Meskipun detail masa kecil dan pendidikan awal Badri belum banyak terungkap, terdapat simpulkan bahwa beliau memiliki hasrat belajar yang besar. Nah, selanjutnya Malik Badri sang legenda psikologi Islam. Bayangin nih, ada seorang psikologi yang berani kritik psikologi barat karena nggak sesuai sama nilai-nilai Islam. Beliaulah Malik Badri, sang legenda psikologi Islam. Bagi Badri, psikologi Islam itu harus berakar dari Al-Quran dan hadis. Bukan cuma soal kesehatan mental, tapi juga hubungan kita dengan Allah dan nilai-nilai agama. Konseling Islam pun penting banget buat bantu muslim yang lagi galau. Badri menekankan pentingnya psikologi muslim yang paham Islam dan punya skill konseling yang jago. Beliau percaya banget bahwa psikologi Islam bisa bantu kita mencapai kebahagiaan dan ciptakan komunitas yang lebih sehat. Badri bagaikan pelopor yang membuka jalan bagi perkembangan psikologi Islam yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan muslim masa kini. Adapun poin-poin pentingnya, yang pertama, psikologi Islam harus berdasarkan Al-Quran dan hadis, integrasikan psikologis dan spiritual. Yang kedua, konseling Islam, alat penting untuk bantu muslim yang galau. Yang ketiga, psikologi muslim harus kompeten dan berkarakter Islami. Yang keempat, kontribusi psikologi Islam bantu capai kebahagiaan dan ciptakan komunitas yang sehat. Baik, di sini saya akan menjelaskan dedikasi sepanjang ayat Malik Badri. Malik Badri ini turut berkarya dan aktif di dunia psikologi Islam hingga akhir hayatnya. Malik Badri wafat di Malaysia pada tahun 2021. Dia meninggalkan warisan yang berupa pemikirannya yang sangat berharga dan karya-karyanya lainnya. Meskipun Malik Badri telah tiada, pemikiran dan kontribusi Badri terus menginspirasi para psikologi muslim dan perkembangan psikologi Islam hingga saat ini.
Yang penting harus kita ingat adalah bahwa meskipun Malik Badri tidak lagi bersama kita, tetapi karyanya dan juga pemikiran-pemikirannya masih ada hingga sekarang ini.